Halo teman-teman, perkenalkan saya Sivanya Lempas. Jadi pada saat ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini materi SMP. Jadi saya harap teman-teman yang SMP memperhatikan atau yang ingin belajar lagi tentang materi ini, tentang sistem persamaan linear dua variabel, ya saya sudah membuatkan pemaparan materi tersebut. Ya baik, pada saat ini saya akan memperkenalkan diri saya secara lebih jelas. Perkenalkan, nama saya Sivanya Lempas dengan NIM 20504029. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado atau UNIMA dari jurusan Pendidikan Matematika. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan SPLDV ini? Yang saya tunjukkan di kursor ya. Apa yang dimaksud dengan SPLDV? Jadi di sini yang ditanya itu tentang pengertian atau mungkin apa yang ada di dalam SPLDV ini. Jadi saya minta untuk teman-teman SMP atau teman-teman yang ingin mempelajari kembali tentang SPLDV ini untuk memperhatikan ya tentang apa yang dimaksud dengan SPLDV ini. Ya, baik. Sekarang kita masuk di definisi sistem persamaan linear dua variabel. Ya, sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Misalnya variabel X dan variabel Y. Jadi di sini ada dua persamaan linear yang bervariabel X dan Y. Kita lanjut di ciri-ciri dari SPLDV ini. Ciri-ciri yang pertama yaitu sudah jelas terdiri dari dua variabel. Ya, memang sudah jelas dari namanya saja, sistem persamaan linear dua variabel, yang artinya ada dua variabel. Kemudian yang berikutnya, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang ketiga, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Di sini unsur-unsur SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, unsur yang pertama itu terdiri dari koefisien. Nah, apa itu koefisien? Koefisien itu adalah bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Jadi di sini banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Nah, koefisien terletak di depan variabel. Ya, misalnya ada dua buah pensil. Kita misalkan pensil itu adalah X dan 4 buah spidol. 4 buah spidol atau di sini Y. Nah, jika kita tulis ke dalam persamaannya, dia jadi 2X tambah 4Y. Nah, jadi dua sini variabelnya dari ada dua jumlah pensil, ditulis 2X, dan ada 4 buah spidol atau 4Y, seperti itu. Nah, kemudian dari unsur yang kedua ada variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah di sini pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Jadi di sini adalah pengubah atau pengganti. Nah, variabelnya biasa disimbolkan dengan huruf. Jadi di sini variabel itu disimbolkan ya, disimbolkan seperti A, B, C dan seterusnya sampai X, Y dan Z. Nah, misalnya di sini ada contohnya ya. Misalnya jika ada suatu bilangan yang dikalikan 2, kemudian dikurangi 9 dan hasilnya 3. Maka bagaimana bentuk persamaannya? Bentuk persamaannya menjadi seperti ini. 2X kurang 9 sama dengan 3. Nah, di sini X-nya itu yang merupakan variabel atau X di sini merupakan variabel dari persamaan tersebut. Ya, kita lanjut ya. Ya. Masih di unsur-unsur SPLDV. Nah, unsur yang ketiga itu adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah
nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Jadi tidak ada variabel, dia berdiri sendiri ya. Nilai bilangan yang konstan. Misal, ini contohnya ya. Misal persamaan 2x tambah 5y tambah 7. Nah, konstanta dari persamaan tersebut adalah 7. Jadi, teman-teman perhatikan, di sini dikatakan bahwa tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Nah, 7 ini tidak diikuti variabel di belakangnya. Makanya, konstanta dari persamaan tersebut itu adalah 7. Karena tidak ada variabel apapun yang mengikuti angka 7. Ya. Unsur yang berikutnya itu variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah bagian-bagian dari suatu terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Misal ada persamaan 7x kurang y tambah 4. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, negatif y, dan 4. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memaparkan 2x tambah 4, y sama dengan 18. Nah, ini untuk saya menjelaskannya secara lebih jelas lagi ya, terkait dengan unsur-unsur yang tadi. Nah, teman-teman perhatikan angka 2 ini adalah koefisien ya. Sudah saya jelaskan tadi terkait dengan apa itu koefisien, yaitu ya jumlah dari x ini. Jadi ada 2x. Kemudian y ini apa? Yaitu adalah variabel. Kemudian yang konstanta di sini atau yang tidak diikuti oleh variabel lain itu adalah 18. Lanjut. Ya. Nah, kita lanjut di metode penyelesaian SPLDV. Jadi ada beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan dari ada beberapa metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yaitu yang pertama ada metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Nah, metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan. Jadi, metode substitusi ini adalah metode yang mengubah atau merubah salah satu dari persamaan. Kemudian yang kedua itu metode eliminasi. Di sini metode eliminasi adalah metode yang menghapus atau dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Jadi ada variabel yang dihapus atau dihilangkan. Ya, misal variabel dalam persamaan itu adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A kita harus menghilangkan nilai yang B terlebih dahulu, atau sebaliknya, kalau kita ingin mencari nilai B, kita hilangkan A terlebih dahulu melalui beberapa proses yang akan kita kerjakan nanti. Y. Jadi yang di sini kita kurangi dengan 4Y sehingga dia menjadi 0. Nah, di sini juga kita kurangi dengan 4Y. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ya. Kita lanjut. Nah,
karena kita telah memilih variabel y yang diselesaikan tadi, maka koefisien pada variabel x dihilangkan dengan cara kita bagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien x. Nah, nilai koefisien x di sini kan 2. Jadi, masing-masing ruas itu kita bahagi dengan 2, karena 2 ini adalah koefisien dari x. Kita bagi 2x per 2 sama dengan 28 kurang 4y per 2. Nah, maka dihasilkan persamaan x sama dengan 14 kurang 2y sebagai bentuk dari solusi variabel x. Nah, cara kita menyelesaikannya itu 2 kita bahagi dengan 2. Jadi tersisa x, 1x, tapi satunya tidak dituliskan. Nah, kemudian di sini 2 bahagi 28, hasilnya 14. Kemudian 2 dibagi 4, hasilnya 2y. Sehingga hasilnya itu x sama dengan 14 kurang 2y. Kita lanjut. Nah, setelah itu kita gabungkan persamaan 3x tambah 2y sama dengan 22 yang kita tidak pilih tadi ya, dari dua persamaan itu, dengan persamaan x sama dengan 14 kurang 2y dengan cara mengganti variabel x dengan persamaan. Jadi 3x tambah 2y sama dengan 22. Nah, x di sini kita ganti dengan persamaan yang ini yang kita dapat tadi, yang kita dapat dari hasil dari hasil tadi yang sudah kita selesaikan. Kita ganti di sini variabel x dengan ini ya, dia akan menjadi 3 kali 14 kurang 2y tambah 2y sama dengan 22. Nah, kita kalikan 3 kali 14, 42. 3 kali 2y sama dengan 6y. Tambah 2y sama dengan 22. Nah, di sini pengerjaannya masing-masing ruas kita kurangkan dengan 42. Kemudian ini kita selesaikan. 42 kurang 6y tambah 22y sama 22, dia akan menjadi negatif 4y tambah 22 sama dengan kurang 42. Nah, negatif 4y ini dapat dari mana? Ya ini. Kan sama-sama variabel. Jadi ini kita selesaikan secara bersama. Negatif 6y tambah 2y itu sama dengan negatif 4y. Kemudian kita kurangkan masing-masing ruas dengan negatif 42, hasilnya menjadi 22 kurang 42. Nah, kita selesaikan biasa ya. Negatif 4y sama dengan negatif 20. Hasil kurang dari 22 kurang 42. Nah, kemudian masing-masing ruas kita bahagi dengan koefisien daripada y. Jadi di sebelah kiri kita bahagi dengan negatif 4. Di sebelah kanan juga kita bahagi dengan negatif 4. Negatif 4y per negatif 4 itu sama dengan negatif 20 per negatif 4. Hasilnya itu sama dengan y sama dengan 5. Nah, dapat dari mana? Negatif 4 per negatif 4 itu sama dengan 1. Nah, jadi sini 1y, tapi karena 1 itu biasanya tidak ditulis, hasilnya itu ditulis y. Kemudian negatif 20 per negatif 4. Negatif 20 dibagi negatif 4 itu berapa? 5. Nah, setelah ditemukan variabel y sama dengan 5, sekarang kita cari x dengan cara memasukkan 5 atau y sama dengan 5 ini yang sudah kita dapat tadi sebagai variabel y. Jadi begini ya, x sama dengan 14 kurang 2y, kita ganti variabel y ini dengan 5. Jadi dia akan menjadi x sama dengan 14 kurang 2 kali 5. Kita kalikan x sama dengan 14 kurang 10, kemudian kita kurangkan, dia akan menjadi x sama dengan 4. Nah, sehingga jawaban dari soal SPLDV di atas tadi itu adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Ya, itu dia untuk contoh soal dari metode substitusi. Kita lanjut di ya, sekarang
contoh soal metode eliminasi. Ini metode yang kedua ya. Kalau tadi substitusi, sekarang eliminasi. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. Persamaan dari X tambah 2Y sama dengan 20 dan 2X tambah 3Y sama dengan 33. Dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi, persamaan yang di atas ini kita selesaikan dengan cara menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah yang pertama, kita cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. Jadi, karena yang kita cari di sini X, maka yang kita hilangkan di sini Y. Nah, koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3 ini ya. Ini kan variabel Y. Koefisien dari Y dari persamaan yang pertama itu 2 dan yang kedua itu 3. Nah, selanjutnya kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Nah, apa KPK-nya? Kalau 2 itu 2468 dan kalau 3 itu 36, maaf di sini 9. Jadi KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, setelah kita tahu KPK dari 2 dan 3 itu 6, kita bagi masing-masing kita bagi 6 dengan masing-masing koefisiennya. 6 bahagi 2 itu sama dengan 3, jadi persamaan yang pertama itu kita kalikan dengan 3, kemudian 6 bahagi 3 itu sama dengan 2, jadi persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, jadi persamaan yang pertama itu kita kali 3, persamaan yang kedua kita kali 2. Kita lanjut. Nah, kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. Kita eliminasi ya, atau kita hilangkan. Kita hilangkan, jadi di sini X tambah 2Y sama dengan 20 dikali 3, 2X tambah 3Y sama dengan 33 kali 2. Maka akan menghasilkan 3X tambah 6Y sama dengan 60, 4X tambah 6Y sama dengan 66. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai X, jadi kita harus eliminasi yang Y. Di sini sudah jelas ya perkalian. Ini kita kalikan dengan 3, dan yang ini kita kalikan dengan 2. Di sini akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan 3 kurang 4X negatif 1X. Tapi negatif 1 ini tidak ditulis, jadi ditulis negatif X. 60 kurang 66 negatif 6. Sehingga akan menjadi negatif X sama dengan negatif 6. Kemudian kita bahagi dengan koefisien dari X, yaitu negatif 1. Jadi dia akan menjadi X sama dengan 6. Nah, sehingga kita dapat ketahui bahwa nilai X sama dengan 6. Nah, untuk mencari variabelnya lagi yang variabel Y, kita gunakan cara yang sama, yaitu kita eliminasi X pada persamaan. Jadi untuk mencari Y, kita eliminasi X. Nah, di sini kan yang di bagian ini kita mencari X, kemudian kita eliminasi yang Y. Nah, kalau yang ini kita cari Y, kita eliminasi yang X. Jadi di sini mungkin akan jadi Y sama dengan bla bla bla, begitulah di sini. Ya, sama saja. Caranya sama saja, cuman variabel yang kita cari itu yang berbeda.